billah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika Tuhan itu wajibul wujud min jamil jahat, yakni Tuhan wajibul wujud dari segala arah, dari segala pandangan, dari segala sisi, maka Tuhan harus hakim, Tuhan harus alim, Tuhan harus tidak memiliki kekurangan, sebagaimana yang kita katakan kemarin bahwa Tuhan tidak bisa disandingkan dengan pensifatan-pensifatan yang tidak sempurna dan sebagainya. Maka kelazimannya adalah Tuhan menciptakan sesuatu di mana sesuatu itu harus sampai kepada tujuannya. Nah, tujuannya itu apa nanti? Tujuannya itu kan bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan, yakni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakni ketika segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan, maka tujuan kembali itu adalah tujuan kepada Tuhan. Nah, untuk bisa kembali itu gimana? Tuhan harus memberikan pembimbing. Yakni Tuhan harus menunjuki jalan kepada kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak menunjuki jalan dan tidak membimbing kita bagaimana bisa kembali kepada Tuhan, dengan cara yang pertama kita harus memakrifati Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, yaitu mengikuti perintah nabinya. Mengikuti perintah nabinya maksudnya mengikuti perintah para wasinya. Kalau ini semua tidak ada, berarti Tuhan zalim terhadap kita. Dan seorang yang hakim mustahil zalim. Oke, nah inilah maksudnya bahwa Nabi Muhammad adalah sahibul ayati wal bayyinat, yakni Nabi Muhammad adalah pembawa risalah dan pembawa dalil-dalil yang gamblang atau hujjah. Nah, kenapa harus dengan dalil hujjah? Karena kalau Nabi Muhammad hanya merintah-merintah doang, ayo kamu sembah Tuhan dan sebagainya. Nah, ini mungkin berlaku hanya bagi misalnya orang-orang di saya tidak sebut nama, tidak sebut daerah deh. Misalnya hanya orang-orang seperti saya, misalnya yang tidak berdalil. Apa saja yang dikatakan Nabi, sam'an wa ta'atan. Sementara bagi orang-orang yang berdalil, yakni manusia bil hakikah, manusia secara hakikat. Kenapa? Karena manusia secara hakikat, dia adalah manusia yang berpikir. Kan antum sendiri mengatakan bahwa al-insanu haywanun natikun. Orang-orang yang berpikir. Dan kita mengatakan wa nahnu abna'ud dalil, kami ini adalah anak-anaknya dalil hujjah. Nabi harus punya dalil-dalil terhadap untuk membawa ini. Tapi ini sebenarnya dikatakan bahwa Nabi harus memiliki dalil, ini sebenarnya tidak berlaku bagi seluruh orang. Bagi beberapa orang dikatakan kami, maksudnya yakni ahli hakikat itu. Yani bagi ahli hakikat sebenarnya tidak butuh dalil terhadap penyembahan Tuhan. Kenapa tidak butuh dalil terhadap penyembahan Tuhan? Loh, wong kita ini adalah manifestasinya Tuhan. Bagaimana mungkin kita meminta dalil dari Tuhan? Loh, orang kita ini istilahnya kita ini tidak keluar daripada ihatahnya Tuhan, daripada lingkupannya Tuhan. Nah, lalu bagaimana mungkin kita meminta kepada Tuhan, kamu harus berikan dalil kepada saya, yaitu dengan mengirimkan nabimu. Nah, ini namanya kurang ajar banget. Ya, itu bagi sekalangan orang seperti di ahli hakikat itu. Tetapi bagi orang-orang umum seperti orang mutakalim, orang ahli tasyri'ah, dan orang ahli syariah dan orang ahli hakikat, itu harus ada dalil. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Tuhan itu tidak mencipta hanya untuk satu golongan, tetapi meliputi segala golongan, baik ahli hakikat, tarikah, dan syariah. Bahkan bagi orang-orang yang tidak yang mengingkari Tuhan sendiri, sekalipun bagi orang-orang yang mengingkari Tuhan, Tuhan pun memberikan dalil. Nah, inilah maksud daripada sohibil oyoti wal bayyinati. Nabi pembawa ayat dan dalil hujjah, al-mukammili bitariqatihi wa syariati soiral kamolot. Nabi melengkapi kemuliaan-kemuliaan sebelumnya melalui jalannya, melalui jalan Nabi, yakni jalan Nabi yang tarikah Nabi, dan melalui syariat Nabi. Maksudnya kemuliaan-kemuliaan yang lain itu apa? Banyak banget kemuliaan-kemuliaan yang lain. Kemuliaan secara syariah seperti kemuliaan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti Injil, Zabur, Taurat, ataupun Nabi Ibrahim, kemuliaan yang dibawa Nabi Ibrahim. Itu semua mulia. Semua yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya itu semua mulia. Tetapi masih belum sempurna. Mulia, sempurna, tetapi kesempurnaannya
hanya pada zamannya, bukan untuk seluruh zaman. Lalu Nabi datang menyempurnakan untuk seluruh zaman dan untuk seluruh alam. Itu satu. Lalu ada juga kemuliaan-kemuliaan dan kesempurnaan-kesempurnaan yang bukan syariah. Contohnya apa? Contohnya hewan, contohnya tumbuhan. Nah, mereka juga mulia. Tumbuhan itu mulia, hewan itu mulia. Dan Nabi datang untuk memuliakan itu, untuk menyempurnakan kemuliaan mereka itu. Nah, jadi misalnya contoh di zamannya Yahudi, umat Yahudi itu, mereka itu terlalu mempersulit makan daging. Jadi sampai-sampai misalnya mereka menghindari makan daging. Jadi daging sapi dihindari, daging kambing dihindari, begitu. Nah, lalu di zamannya Nabi, hal-hal yang mereka hindari itu dikatakan yang mereka tidak makan itu dihalalkan. Seperti misalnya penghalalan daging sapi dan daging kerbau atau kambing di syariat kita, di syariat Nabi ini. Nah, itu termasuk kemuliaan bagi hewan. Nah, jadi bukan hanya manusia yang mulia dari syariat, hewan pun menjadi mulia karenanya. Itu maksudnya daripada al-mukammil bi tariqatihi wa syariatihi sairal hamolot. Tarikat, syariat dengan tarikat, sebelumnya saya sudah pernah bahas perbedaannya apa. Syariat yakni ahli syariat, maksudnya yakni hukum haram, haram, wajib, makruh, mustahab, mubah, lalu halal, haram, halal, batil, boleh, tidak boleh, sahih, tidak sahih. Nah, ini syariat. Sedangkan tarikat lebih kepada suluk-suluk, lebih kepada burhan-burhan, lebih kepada maknawi-maknawi. Bagaimana di dalam pembagian dan tingkatan jenjang hamba, itu ada jenjang pertama disebut jenjang syariat, jenjang kedua disebut jenjang tarikat, dan jenjang ketiga disebut jenjang hakikat atau ahli hakiki. Itu maksudnya daripada syariat dan tarikat. Jadi tarikat itu lebih utama daripada syariah. Tetapi maksudnya lebih utama itu bukan lalu ketika orang sudah sampai pada titik tarikat lalu meninggalkan syariah. Tidak. Melainkan ini sebagai ganti baju. Jadi contoh misalnya gini, antum ketika sudah antum awal masuk di tingkatan syariah, sholat, puasa, bersedekah, menyantuni anak yatim, haji, kalau sudah sampai kepada derajatnya, yakni kalau sudah mustati wajib haji, lalu membayar kafarah, membayar dia dan sebagainya, membayar khumus. Nah, ini tingkatan syariah. Nah, masuk ke tingkatan yang lebih tinggi, nanti masuk kepada tingkatan tarikoh. Tarikoh yakni pada suluk-suluk maknawi. Yani misalnya contoh gimana? Yani berkhalwat, misalnya antum berkhalwat, misalnya 15 menit sebelum sholat subuh, duduk, merenung, bertafakur, dan begitu juga 15 menit sebelum tidur, dianjurkan 15 menit sebelum tidur, itu muhasabah dulu, yakni mengingat-ingat, saya ini dalam sehari ngapain saja tadi, dari pagi saya kerja, keluar untuk mencari nafkah, ini kurbatan ilallah, untuk menafkahi anak, karena ini kewajiban saya untuk menafkahi anak. Setelah itu sampai jam 4 sore, dari jam 4 sore saya sampai rumah pulang, lalu sampai rumah saya capek, saya tidur, dan saya tidur pun ini karena kebutuhan badan, dan ini juga kurbatan ilallah, alhamdulillah. Terus dihitung-hitung sampai malam, akhirnya dan dari jam 9 malam lewat 10, lewat 16 menit, saya mulai kajian, ini juga kurbatan ilallah, alhamdulillah. Jadi yang baik-baik itu dialhamdulillahin, disyukurin. Sedangkan yang buruk-buruk, kalau misalnya, saya misalnya tadi sempat dalam hati, sekalipun masih dalam hati, sempat dalam hati ketika melihat seorang pengemis, dalam hati mengatakan, bodoh ini pengemis ini misalnya, atau siapa suruh kamu nggak mau kerja dan sebagainya, mungkin ini
di mata Tuhan kurang bagus. Nah, itu di astaghfirullahin. Nah, ini kan masuk kepada nilai-nilai maknawi. Jadi merenung, muhasabah, mengingat-ingat, menghitung-hitung saya dalam sehari ngapain. Bahkan dianjurkan ditulis itu, antum kalau bisa punya buku catatan khusus, setiap hari ditulis hari ini saya jam segini dari segini sudah begini, 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 begini. Nanti itu akan membangun diri antum semua. Nah, tetapi ketika antum sudah sampai pada derajat tarikah ini, lalu bukan lalu antum meninggalkan sholat. Nah, kenapa? Karena sholat itu sebagai pelengkap. Jadi istilahnya hanya ganti baju saja. Sama seperti misalnya antum sebelum jadi manusia, sebelumnya apa coba? Kan nutfah antum. Tetapi nutfah itu apakah ketika nutfah lalu berubah menjadi musga dan berubah menjadi alakah, lalu nutfahnya terbuang, lalu musganya terbuang, lalu alakahnya dibuang? Kan enggak. Nutfahnya itu berubah menjadi alaka, berubah menjadi musga, berubah menjadi manusia, itu tidak membuang hakikatnya, melainkan merubah hanya ganti baju saja. Istilahnya lubs ba'dal lubs. Atau kalau kemarin kita bahas Harikatul Jauhariyah, inilah yang disebut Harikatul Jauhariyah. Jadi Harikatul Jauhariyah pada maknawi, yaitu antum tidak meninggalkan syariat, melainkan syariat itu justru dilengkapi dengan baju tarikat. Nanti kalau sudah selesai di tarikat, dilengkapi lagi dengan baju hakikat. Baju hakikat yakni tidak melihat segala sesuatu kecuali dia. Nah, inilah perbedaan antara tarikat dengan syariah. Tetapi jangan melepaskan syariah ketika sudah kita mengatakan ketika sampai pada tarikat, kita tidak meninggalkan syariah. Wa ala alihil hodina minasyubahi wazzallat. Saya katakan bahwa alif lam itu kan alif lam ada asyubah dan azzallat itu kan. Ada alif lamnya. Alif lam ketika dia masuk kepada ismi jamak, maka dia bermakna keseluruhan. Berarti artinya begini, dan kami bersolawat terhadap keluarga Nabi, di mana mereka adalah pembimbing dari segala keraguan dan segala kesesatan. Allazina azhaballahu anhum ritsa wa taharahum minaz zulat. Dan merekalah yang di mana mereka adalah orang-orang yang telah dijauhkan Allah dari segala kotoran. Yani Allah menjauhkan dari mereka segala kotoran dan Allah mensucikan mereka daripada segala dosa-dosa. Ini isyarat terhadap ayat At-Tathhir. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum ritsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Salatan tata'aqabu alaihim kata'aqubil onoti. Solawat yang kami kirimkan adalah solawat di mana yang terus-menerus silih berganti kepada mereka seperti silih bergantinya waktu. Sebagaimana antum ketahui, silih bergantinya waktu itu adalah silih berganti yang tiada jeda. Jadi antum tidak akan bisa mendapatkan jeda di waktu. Amma ba'du, maka sungguh bahwa Allah tidak menciptakan alam itu dengan sia-sia. Sehingga kalau Tuhan menciptakan alam sia-sia, maka Allah akan menjadi salah seorang daripada orang-orang yang melakukan kesia-siaan. Sedangkan sebelumnya dikatakan bahwa Allah itu wajibul wujud. Allah itu wajibul wujud min jami'il jahat. Dari segala sisi, dari segala bagian, dari segala hadaf, dari segala arah. Tuhan itu wajibul wujud. Ketika Tuhan wajibul wujud min jami'il jahat. Min jamil jahat, paham tak? Min jamil jahat. Min jamil jahat, ini dari segala sisi. Nah, ketika Tuhan itu wajibul wujud min jami'il jahat, berarti tidak ada satupun kekurangan baginya. Nah, sedangkan orang-orang yang melakukan kesia-siaan, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekurangan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki tujuan, tidak tahu mereka mau berbuat apa, sehingga berbuat dengan sia-sia. Contohnya apa? Contohnya mereka misalnya membangun bangunan, ketika bangunannya sudah jadi, lalu diruntuhkan. Ketika ditanya, kenapa kamu runtuhkan? Nggak ada. Jadi saya membuat bangunan lalu saya runtuhkan lagi. Buat bangunan lagi, saya runtuhkan lagi. Ini namanya kesia-siaan, tidak punya tujuan. Nah, sementara kita katakan bahwa Tuhan itu wajibul wujud dari segala sisi min jamil jahat. Berarti Tuhan harus tidak boleh memiliki kekurangan. Dan kelazimannya bahwa Tuhan harus hakim. Dan hakim, orang yang hakim adalah orang yang memiliki hikmah dan tujuan. Sehingga Tuhan memiliki tujuan dalam penciptaan. Melainkan. Bal artinya melainkan. Melainkan lighoyatin wa hikmatin mutahaqqiqatin lin nazirin.
melainkan Tuhan memiliki tujuan dan hikmah yang pasti bagi orang-orang yang berpikir. Nozir, yakni orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berpikir, yakni orang-orang yang menanti. Kenapa antum dikatakan al-muntazir? Kenapa antum disebut muntaziril mahdi? Kenapa antum dikatakan orang-orang yang menunggu? Melihat, terkadang orang mengatakan nazara itu melihat. Ada perbedaan antara nazara dan ra'aya. Sedikit membahas tentang ilmu lugawi. Ada perbedaan sedikit antara ra'aya dan nazara. Ra'aya artinya melihat. Nazara juga melihat. Tetapi nazara itu melihat dengan teliti, melihat dengan dakik, melihat dengan ilmu, melihat dengan pengetahuan, melihat dengan berpikir. Ini namanya nazara. Sedangkan ra'aya itu contoh misalnya antum melihat matahari tanpa ada kelaziman harus berpikir dan sebagainya. Tetapi nazara dalam bahasa Arab itu dipakai ketika antum melihat itu dengan berpikir, antum melihat dengan teliti, antum melihat dengan keyakinan. Itu namanya nazara. Dan kenapa bagi orang-orang yang menunggu imam zaman itu disebut sebagai muntazir? Karena kita yakin bahwa imam zaman itu akan datang. Contoh sebagaimana antum misalnya antum lagi nunggu, contoh misalnya kayak misalnya atau Pak Rahmat kan, Pak Rahmat misalnya saya telepon Pak Rahmat, tiba-tiba saya kabari Pak Rahmat saya sekarang ada di Indonesia nih. Oh iya di mana saya mau main ke rumah Pak Rahmat ini, tolong kirimin alamatnya. Terus Pak Rahmat kirimin alamat, dan Pak Rahmat bilang Suf hanya bisa lewat dari satu jalan itu, tidak bisa lewat dari jalan yang lain, hanya misalnya lewat dari jalan blok 11 misalnya. Ketika Pak Rahmat ngomong gitu, mata Pak Rahmat tidak pernah lepas daripada blok 11 itu. Selalu menuju kepada blok 11 itu kalau Pak Rahmat rindu ketemu saya. Misalnya, anggaplah rindu ketemu saya. Jadi matanya selalu menuju kepada blok 11 itu. Detik demi detik, detik demi detik, waktu demi waktu, lahza demi lahza, onen fa onen, matanya Pak Rahmat itu selalu menuju kepada blok 11 itu. Aduh, kapan Yusuf datang? Kapan Yusuf datang? Kapan Yusuf datang? Kenapa? Karena Pak Rahmat sudah dapat kabar saya akan datang dan Pak Rahmat yakin bahwa saya akan datang. Itu. Dan kita pun disebut sebagai al-muntazir karena yang pertama kita yakin, yang kedua kita dengan dalil berpikir, dan kita tahu pasti bahwa imam zaman akan zuhur. Makanya dikatakan wa yarawnahu baidan wa narahu qariban. Mereka melihat zuhurnya imam zaman itu jauh dan kami melihat zuhurnya imam zaman itu dekat. Insyaallah. Allahumma ajil li walikal faraj wa afiyata wan nasr. Bal li ghayatin wa hikmatin mutahaqiqatin lin nazirin. Waqad nassa ala tilkal ghayati bitayini faqala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan Tuhan telah menaskan, telah memfirmankan di dalam Qur'annya terhadap tujuan ini, yakni terhadap tujuan dari penciptaan alam itu dengan pasti, dan Tuhan mengatakan faqala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni fa wajaba ala kulli man huwa fi zumratil aqilina ijabatu rabbil alamin. Maka ketika Tuhan sudah menaskan di dalam Quran bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, yakni kecuali untuk memakrifatiku, maka wajiblah bagi setiap orang yang dia merupakan bagian dari orang-orang yang berakal untuk mengijabah perkataan Tuhan itu, untuk menjawab perkataan Tuhan itu. Tadi perkataan Tuhan itu apa? Perkataan Tuhan itu yakni untuk mengibadahiku. Nah, untuk mengibadahiku itu harus diijabah, berarti kita harus beribadah kepada Tuhan. Sedangkan kita katakan untuk beribadah kepada Tuhan itu harus mengenal Tuhan. Dikatakan walamma kana zalika muta'azziran biduni ma'rifatihi bil yakin, dan karena ijabah daripada jawaban Tuhan itu, yakni apa? Yakni ibadah itu. Yakni dan karena ibadah itu mustahil dan sangat sulit tanpa makrifat kepada Tuhan dengan yakin, yakni kita harus yakin dulu bahwa Tuhan itu layak untuk disembah. Awalan kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua kita yakin bahwa Tuhan itu layak disembah dan tidak ada selain Tuhan yang layak untuk disembah. Fawajaba ala kulli orifin mukallafin tanbihul ghafilin. Maka wajiblah bagi orang-orang yang mengenal, yakni orang-orang arif yang mengenal jalan, yang tahu kebenaran, untuk
menyadarkan orang-orang yang tidak sadar. Saya cukupkan sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.